Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang kesebangunan. Pada video ini akan dibahas tentang pembahasan beberapa soal yang terkait dengan materi kesebangunan untuk siswa kelas 9 sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelas soal-soal yang akan kita bahas, silakan simak video berikut sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa dua bangun segi banyak dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Dan syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Coba perhatikan dua persegi panjang berikut. Ada dua persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Ini merupakan dua bangun yang sebangun karena memenuhi dua syarat di atas. Pertama, perbandingan sisi yang bersesuaiannya. AB berbanding dengan KL itu sama dengan AD berbanding KN. Begitu juga sudutnya. Sudut A bersesuaian dengan sudut K. Begitu juga sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, dan sudut D dengan sudut N. Dan besarnya sama. Maka dua bangun ini adalah sebangun. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan kesebangunan dua bangun datar ini. Soal yang pertama, jika dua buah trapesium pada gambar di bawah ini sebangun, maka nilai X adalah, ini gambar ada dua buah trapesium, ya. Trapesium yang lebih besar, panjang salah satu sisinya yang bawah adalah 14, sedangkan salah satu panjang sisi yang miring ini X cm. Begitu juga yang kedua, ini panjang sisi yang bawahnya 8 cm dan salah satu sisi yang miring adalah 5 cm. Yang ditanya ini berapa nilai X, ya, jika dua trapesium ini sebangun. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut-sudutnya itu sudah sama, ya. Sudut-sudutnya itu sama, besar sudutnya sama, sehingga kita tinggal melihat dari sisi yang bersesuaian. Di sini kita lihat bahwa X, ya, sisi yang panjangnya X itu bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 5, maka ditulis X per 5 atau X banding 5. Itu akan sama dengan 14 berbanding dengan 8. Nah, kita akan mencari berapakah nilai X ini supaya perbandingannya ini sama, ya. Maka nilai X dapat kita peroleh dari 14 kali 5 bagi 8, ya. Jadi 14 kali dengan 5, ya, dibagi dengan 8 ini. Berapa hasilnya? Kalau kita sederhanakan, ini 14 kita bagi 2 hasilnya 7, 8 bagi 2 hasilnya 4, ya. Sehingga akan kita peroleh disederhanakan 7 kali 5 per 4, atau hasil akhirnya menunjukkan 8,75, ya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai X pada salah satu trapesium ini
panjangnya adalah 8,75 cm. Itu adalah soal yang pertama yang terkait dengan kesebangunan. Selanjutnya coba kita lihat soal yang kedua. Pada masing-masing sisi lahan berukuran 60 meter kali 40 meter akan dibuat jalan seperti gambar di bawah. Kita lihat gambarnya. Jika sisi kanan, kiri, dan atas akan dibuat jalan selebar 6 meter. Maka lebar jalan bagian bawah adalah titik-titik. Ini ukuran lahannya, 40 kali 60 meter. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan konsep kesebangunan? Kita lihat pembahasannya. Ini adalah lahan berdasarkan gambar di soal. Ini adalah lahan yang berukuran 40 kali 60. Untuk memudahkan, kita misalkan sisi bagian luar ini batas luar lahannya. Kita beri titik A, B, C, D, sehingga panjang BC 60, panjang CD 40. Lalu yang bagian dalam, kita beri titik PQRS. Nah, panjang DC, sehingga kita peroleh panjang DC dari gambar ini adalah 40 cm. Lalu panjang BC adalah 60 meter. Maaf, ini adalah meter ya. Ini meter, bukan sentimeter. Lalu panjang RS. Nah, panjang RS itu adalah 40 dikurangi 12. Dari mana 12 ini? 12 ini tadi di soal dijelaskan dibuat jalan selebar 6 meter. Berarti dari sini ke sini adalah 6 meter. Dari sini ke sini 6 meter juga sama. Ini 6 meter, Yang ini juga 6 meter. Nah, kalau ke sini 40, berarti SR sisanya 40 kurangi 6 tambah 6, 12. Hasilnya adalah 28 meter. Ini ya. Maaf, ini meter bukan sentimeter. Lalu, nah, yang kita cari mana? Lebar bagian bawah. Berarti bagian ini, yang bawah yang ini. Dari sini ke sini, itu yang akan kita cari. Berapa lebarnya? Kalau ke sini jelas 6, ke atas juga ke sini 6. Nah, bawah ini berapa? Ini ditanyakan, dimisalkan dengan X. Berapa X-nya akan kita cari. Kemudian panjang QR kita peroleh. Berarti BC dikurangi 6 dikurangi X. 6 ini dari mana? Panjang atau lebar jalan. Bagian atas ini 6. Di sini 60, sehingga 60 kurangi 6 kurangi X diperoleh 54 kurangi X meter Meter, ini bukan sentimeter, maaf. Semuanya dalam meter. Nah, kita lihat bahwa di bangun ini terdapat dua persegi panjang yang sebangun, yaitu persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, sehingga kita peroleh sisi yang bersesuaiannya DC. DC itu sebanding dengan RS, bersesuaiannya dengan RS. Lalu BC dia bersesuaiannya dengan QR, sehingga ditulis DC per RS sama dengan BC per QR. Lalu kita peroleh panjang BC itu 40, panjang RS 28. Kita peroleh ini 28 ya. Maaf, ini kalau lagi ini semua dalam meter satuannya. Kemudian BC itu 60 dan
QR 54 kurangi X. Ini yang akan kita cari, ini adalah nilai X ini. Ya, bagaimana kita memudahkan membuat perhitungan ini? Kita bisa sederhanakan dulu. Ini kita sederhanakan. 40 dengan 28 tuh kita bisa bagi 4. Yang 40 bagi 4 hasilnya 10. Ya. 28 bagi 4 hasilnya 7. Sehingga diperoleh 10 per 7. Sama dengan 60 per 54 kurangi X. Ya. Selanjutnya, untuk memudahkan menyelesaikan ini, kita bisa mengalihkan antara 10 dengan 54 kurangi X. Ini kita kalikan. Kemudian 7 kita kalikan dengan 60. Ya. Kalikan dengan 60. Sehingga akan kita peroleh 10 kali 54 itu 540. Kemudian 10 kali X 10X, dan 60 kali 7 420. Lalu kita akan mencari X. Kedua ruas kita kurangi dengan 540, sehingga ini 0. Sisa tinggal negatif 10X sama dengan 420 kurangi 540. Ya, diperoleh negatif 10X sama dengan negatif 120. Maka nilai X-nya diperoleh adalah 12. Dari mana 12? Negatif 120 ya, dibagi dengan negatif 10. Peroleh X-nya 12. Maka kita dapat jawaban dari soal ini. Bagian atau lebar jalan bagian bawah adalah 12 meter. Ya, itu soal yang kedua. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa memahami tentang kesebangunan. Selanjutnya kita akan bahas soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini, berkaitan dengan kesebangunan pada dua buah segitiga. Perhatikan soal berikut. Pada gambar di samping, panjang PL adalah 12 cm, panjang LQ 8 cm, dan QR 30 cm. Berapakah panjang KL? Jadi yang ditanyakan adalah panjang KL ini berapa? Untuk pembahasan soal di atas, ikutilah penjelasan berikut ini. Kita lihat bahwa ini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga PQR, ya, segitiga PQR dan segitiga PLK. Ya. Di soal sudah disebutkan bahwa panjang PL 12 cm, kemudian LQ 8 cm, dan QR 30 cm. Yang ditanya adalah panjang KL. Nah, di sini ada dua segitiga yang sebangun, ya, yaitu segitiga PQR sebangun dengan segitiga PLK. Kalau kita lihat sudut P, ya, sama dengan sudut P, karena sudut ini berimpit antara PQR dengan PLK. Kemudian sudut Q, ya, itu akan sama, kalau ini sudut Q, itu akan sama dengan sudut L, ya, karena merupakan sudut yang sehadap. Begitu juga sudut R. Sudut R itu akan sama dengan sudut K. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa PQR sebangun dengan PLK, karena sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar.
Nah, lalu kita lihat dari sisinya, ya. Dari sisi yang bersesuaian, ternyata panjang PL ini dia bersesuaian dengan PQ, ya. Bersesuaian dengan PQ, sehingga PL berbanding PQ itu sama dengan KL berbanding RQ, ya. PL berbanding RQ. Nah, kita sudah tahu bahwa panjang PL itu adalah 12. Kemudian panjang KL-nya, ini yang kita cari, panjang KL ini, ya. Panjang PQ itu 20. Kenapa? Karena 12 tambah dengan 8 itu 20. Lalu panjang RQ adalah 30. Nah, kita akan mencari berapakah panjang KL ini. Nah, ternyata panjang KL ini bisa kita cari dengan trik ini, kita kalikan 20 kali dengan L, 20 kali KL, kemudian 12 kali 30. Atau kita mencari KL sama aja dengan 12 kali 30 bagi 20. Ini bisa kita sederhanakan, ya. Ini kita bagi 10, hasilnya ini 3, yang bawah hasilnya adalah 2, sehingga diperoleh 12 kali 3 bagi 2, ya. 12 bagi 2 itu kita hasilkan 6. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Sehingga dari pembahasan soal ini kita peroleh bahwa panjang KL, ya, adalah 18 cm. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan pada video soal yang ketiga ini. Kita lanjut pada soal yang keempat. Ini masih terkait dengan dua segitiga yang sebangun. Ini lebih ke soal penerapan, ya. Coba perhatikan soal dan pembahasan berikut. Pada gambar di samping, tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 meter. Ini ada tongkat, ya, yang panjangnya adalah 4 meter, dan panjang bayangannya berarti ini panjang bayangan tongkat ke sini 15 meter. Jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, ini pohon dari titik R sampai titik O. Nah, yang ditanya berapakah tinggi pohon ini, ya. Tinggi pohon ini berapa? Ya. Baik, kita akan coba bahas soal tersebut. Kita lihat di sini, ya, bahwa ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PQO dengan segitiga SRO, ya. Di sini siku-siku, ya. Ini juga di sini garis lurus, itu adalah siku-siku, ya. Besar sudutnya juga, ini sudut O-nya berimpit, ini sudut berimpit, dan besar sudut S ini sama dengan sudut P ini. Nah, sehingga kita tinggal membandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Kita lihat PQ itu tinggi tongkat, ya. Berarti tinggi tongkat itu dia akan bersesuaian dengan tinggi pohon. Maka ditulis tinggi tongkat berbanding dengan tinggi pohon. Itu harus sama dengan bayangan tongkat berbanding dengan bayangan pohon, ya. Kita peroleh bahwa tinggi tongkat itu adalah PQ, kemudian tinggi pohon adalah RS, ya. Kemudian QO itu adalah
bayangan tongkat dan RO adalah bayangan pohon. Maka kita peroleh PQ kita ganti dengan 4 ya, PQ-nya 4, IO-nya 15 dari soal ini. Kemudian RS-nya ini yang kita cari, dan RO-nya 30. Panjang dari pohon ke titik O, dari R ke titik O. Sehingga kita akan peroleh bahwa untuk mencari nilai RS atau tinggi pohon adalah 4 kali 30 bagi 15. Ya. Kalau disederhanakan, ini kita sederhanakan bagi 5, ini 3 ya. Ini 6. Atau 6, maaf, 30 bagi 15 itu 2 ya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh di sini tinggi pohon adalah 8 meter. Nah, inilah beberapa soal yang terkait dengan kesebangunan dua bangun datar, dan yang terakhir adalah kesebangunan dari dua segitiga. Demikianlah video pada kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya bagi kalian siswa SMP kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.